adalah salah bila kita berharap kepada Mesir yang bukan pertolongan. Pasal 31. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta, kepada pasukan yang berkuda, tetapi tidak berharap kepada Allah Israel. Memang Mesir adalah nyata, kelihatan, dan manusia itu cenderung melihat dan percaya kepada apa yang kelihatan, seperti kalimat yang diucapkan oleh Thomas. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Manusia cenderung untuk apa yang dilihat menjadi kepercayaannya. Tetapi sayang, itu bukan iman namanya. Itu percaya karena melihat. Sementara iman adalah dasar dari segala sesuatu, dan segala sesuatu yang tak kelihatan loh. Dan percaya akan segala sesuatu yang aja. Ini syahadat Kristen yang tidak diingat bagaimana ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 15 berkata, kalau kamu percaya akan apa yang kamu lihat, itu bukan percaya, itu bukan iman. Mereka yang tidak punya iman juga punya kalimat yang sama. Tetapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Allah ingin kita bukan cuma punya penglihatan, tapi kita punya iman. Untuk apa yang kita lihat gak perlu lagi diimani. Untuk apa yang kita lihat, apa gunanya kita berkata saya mengimani, karena sudah kelihatan. Kita berbeda. Kita bukan punya penglihatan, tapi kita punya iman. Dan firman Allah berkata, kalau kepada Mesir kita letakkan harap kita. Perhatikan ayat 3 pasal 31 kitab Yesaya. Maka Tuhan akan mengacungkan tangannya, menggelincirkan yang membantu, dan menjatuhkan yang dibantu. Kepada mereka yang percaya kepada Mesir, mereka yang berharap kepada Mesir, mereka cuma ingin melihat apa yang dilihat saja. Perjalanan iman kita dalam 2 Korintus 5 berkata, bukan karena penglihatan. Kita baca ayatnya, Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Maka
Oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Silakan 7. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hidup ini bukan karena melihat. Kalau iman kita hanya berpatokkan kepada apa yang kita lihat, maka secepat itu iman kita akan runtuh. Sebab dikatakan Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kudanya adalah makhluk lemah, bukan roh yang berkuasa. Kalau kita tidak berjalan dalam perjalanan iman kita di dalam iman kepada Allah, itu sebabnya sering kali kita menjadi lemah. Karena yang kita lihat hanya perkara-perkara Mesir, perkara-perkara dunia. Kita turun ke ayat yang ke-5. Seperti burung yang berkepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan semesta Allah akan melindungi Yerusalem, melindungi, menyelamatkan, memelihara, menjauhkan celaka. Kalau kita berlindung, percaya, punya iman kepada Tuhan, maka Tuhanlah semesta alam yang akan melindungi Yerusalem, menyelamatkan, memelihara, dan menjauhkan celaka. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau iman kita berharap kepada Tuhan, kalau iman kita tidak hanya melihat kepada perkara-perkara yang kelihatan, itu baru iman. Dan kalimat jaminan dalam suratan Roma pasal yang ke-10 ayat 10, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, amin. Kalau kita cuma punya percaya karena melihat, itu gagal. Tapi kalau kita percaya dengan iman kepada Allah, maka ayat 11 tidak akan dipermalukan. Ini yang menantang iman kita. Kalau saudara cuma melihat perkara-perkara yang kelihatan, begitu cepatnya, sebentar lagi kita akan melihat jatuh, lemah, tidak kelihatan, hilang. Karena cuma karena lihat. Allah ingin kita mempunyai iman yang sungguh kepada Allah, dengan mata yang memandang kepada Dia. Dan saudara tahu, itu yang akan mempertahankan iman kita. Kembali ke Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 20.
Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, Allah tidak pernah memberikan kepada kita sampai terbuang, mubazir, tidak. Tapi Allah selalu memberikan sesuai kebutuhan kita. Itu iman. Besok pasti, kalau hari ini Tuhan tolong, maka besok pasti Tuhan juga tolong. Amin. Itu iman. Kalau sudah diberikan dalam kebutuhan 1 bulan, maka 1 bulan iman kita tidak berfungsi. Ada kok, apa gunanya lagi punya iman? Karena sudah ada kebutuhan untuk 1 bulan, sudah ada di muka mata. Masih ingat kan ayat Matius 6? Biarlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada iman yang baru. Itu yang Allah mau. Tiap hari ada iman yang baru. Setiap hari. Kalau sudah disediakan untuk 1 bulan, 1 bulan kita tidak punya iman, itu manusia. Tapi ketika Tuhan berikan setiap hari kebutuhan, itu setiap hari diberikan. Iman kita hanya bergantung kepada Tuhan. Besok pagi ketika bangun, kita berkata, hari ini Tuhan, saya percaya Engkau peliharakan. Lusa kita bangun, kita akan berkata yang sama, hari ini Tuhan, aku percaya Engkau peliharakan. Itu yang Tuhan mau. Kata ayat 20, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Kamu akan terus berharap kepada Tuhan. Kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Telingamu akan mendengar perkataan ini, dan dari belakangmu inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Kamu akan dengar suara Tuhan. Kamu akan berharap kepada Tuhan, dan ini yang Tuhan mau. Setiap hari Allah ingin mendengar kita berharap kepada Tuhan. Ingin setiap hari. Sebab itu Allah bukan tidak bisa, tidak. Tapi Allah berikan keperluan kita. Sebab itu dikatakan serba sedikit, hanya untuk keperluan hari ini. Besok kita akan datang dan kita berharap lagi kepada Tuhan. Kita akan berkata, pimpinlah kami, bimbinglah kami. Maka besok akan menjadi hari yang diberkati lagi oleh Allah. Begitu cara Allah setiap hari. Amsal 32. Ayat yang ke-10. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis, panen buah-buah lain juga tidak ada. Kalau diteruskan sampai dicurahkannya ayat 15 kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Dan di mana ada kebenaran,
Di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Dibuat hati kita tenang, dibuat hati kita berharap kepada Tuhan, dibuat hati kita bergantung kepada Tuhan. Ketika iman kita berharap kepadanya, maka tidak akan pernah dibiarkan sehari pun kita kekurangan. Dia tahu bagaimana mencukupkan kebutuhan kita. Penuh iman, gak khawatir. Pasti hari ini ada pertolongan lagi. Setiap hari kita akan punya hati yang tenang, gak gelisah, penuh ketenteraman. Setiap hari dengan pengalaman baru bersama Tuhan, ada ketenangan-ketenangan yang kita peroleh dengan penuh ketenteraman. Dan di mana ada ketenangan, di situ ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, akan ada damai sejahtera. Apabila ada kebenaran, ada ketenangan. Dan apabila ketenangan, ada ketenteraman. Puji Tuhan. Pada hari yang seperti ini, masih ada yang menjamin ketenangan dan ketenteraman cuma di dalam Yesus. Pada hari seperti ini, di mana begitu gampang orang mempergunakan senjata apa saja untuk melampiaskan kekesalan, kemarahan. Setiap hari di mana para polisi satu persatu ditembak-tembakin. Kita lihat, kita punya jaminan kamu akan jadi tenang. Jiwamu akan mendapat ketenteraman. Ketika iman kita kepada Tuhan, kita tidak akan bertanya bagaimana caranya. Sebab tiap hari Allah punya cara untuk memelihara kita. Tiap hari Allah punya cara untuk memberkati kita. Tiap hari Allah punya cara untuk menguatkan kita. Tidak salah bukan? Kalau dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Karena dia yang Allah yang menjamin ketenangan. Polisi yang jadi pengaman gak aman sekarang. Mungkin ketika dia mau pakai baju seragam, jangan-jangan hari ini saya yang ditembak. Tiap hari kita bisa mendengar, kita bisa membaca, ada saja polisi yang ditembak. Tapi kepada Tuhan, ketika kita dengan iman yang bergantung kepadanya, kita bukan hidup hari ini dengan kekhawatiran, tapi setiap hari kita hidup dalam ketenangan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Dan itu yang memberkati kita, hingga tiap hari kita bisa lewati dengan iman yang tidak goyah, tapi dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Ibrani 12. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan, yang memimpin kita dari iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan setiap hari. Tidak peduli hari ini mau jadi apa, tapi iman kita tiap hari dibawa menjadi sempurna. Tiap hari dibawa. Kita gak tahu mau jadi apa, tapi satu hal, aku punya iman kepada Tuhan. Kita akan beribadah. Pasal 11 Ibrani, pasal 11. Ketika besok kita masuk beribadah, ayat yang ke-6, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau kita beribadah besok, beribadahlah dengan iman kepada Allah. Beribadahlah dengan mata 12 ayat 2 yang tertuju kepada Allah. Beribadahlah dan percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Beribadah kepada Allah. Bawa keluarga saudara beribadah. Jaminan yang pasti, bawa keluarga kita beribadah. Tidak ada alasan berkata tidak. Mencari Tuhan, kata ayat ini, dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upahnya. Kita tidak dipermalukan. Roma tadi berkata pasal 10. Barang siapa yang percaya kepada Allah tidak dipermalukan. Tapi kita benar-benar akan melihat bahwa Allah menjamin firman-Nya setiap hari. Dan itulah yang akan memberikan kekuatan. Tidak seorang pun yang terhilang. Semua keluarga kita ada beribadah dengan penuh iman. Kita tidak lihat kemampuan yang ada. Tidak bisa lagi andalkan kemampuan. Tidak bisa andalkan hebat pangkat jabatan. Tidak ada yang bisa mengandalkan kekayaan. Tidak ada. Tuhan izinkan supaya nyata beda mana orang yang beriman kepada Allah. Dengan sungguh kita bisa melihat bagaimana Allah menuntun langkah orang-orang percaya. Tidak dibiarkan tergelincir, terpelecet. Katakan apa saja kekhawatiran kita dan serahkan itu kepada Tuhan. Tidak usah dipikir lagi. Untuk semua yang harus kita kerjakan hari esok, Tuhan punya acara. Itu hari esok. Tapi untuk hari ini, Allah tetap dengan jaminan yang pasti menyertai kita. Berjalanlah dengan iman kepada Tuhan. Sementara dunia tidak memberikan jaminan apa-apa. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan berjalan di dalam kemurahan Allah. Dia Allah yang memberikan jaminan pasti. Dan apa yang Dia janjikan, ya dan amin. Mari kita